Oke guys, kita makan bakso dulu ya, istirahat gitu. Masih terus saja tetap simak di Maulana Wijaya, Maulana MW Channel. Oke, pokoknya berkah, berkah, berkah. Nah, itu guys. Terima kasih telah kembali di Maulana Wijaya, Maulana MW Channel. Oke, dari habis makan bakso, mie ayam, langsung kita lanjut sambil bercerita ya. Bercerita apa nih sekarang kita membahas? Oke, sekarang kita bahas lanjut bagaimana sih untuk ya beberapa apa ya? Maksudnya tips-tips dalam berkendaraan. Ya jadi berkendaraan mobil jarak jauh aman dan nyaman. Ya. Lalu ya untuk nanti kita selama beberapa jam harus istirahat. Dan bagaimana juga untuk baru pertama kali nyetir jarak jauh, jadi kita harus perhatikan juga ya, ini demi kenyamanan Anda semua ya kan, keselamatan penumpang, apalagi bawa anak istri ya. Jadi kita harus benar-benar periksa semuanya. Nah, apa aja yang harus diperhatikan? Oke, nanti kita langsung lanjut ya. Simak terus pokoknya video-videonya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di Maulana Wijaya, Maulana MW Channel. Oke guys, terima kasih yang sudah mendukung. Oke, terus aja dukung. Kita berbagi hal positif dengan konten yang berisikan tentang perjalanan dan acara. Terus kita sharing flashback, terus pastinya kegiatan sehari-hari ya. Oke, langsung kita bahas aja guys. Bagaimana sih untuk berkendaraan untuk jarak jauh? Ya, yang pertama. Nah, kita bahas dulu bagi yang baru pertama kali menyetir jarak jauh. Nah, perhatikan perhatikan ya apa-apa aja. Nah, seperti kayak kita libur lebaran, pastinya akan dimanfaatkan sejumlah orang untuk mudik ke kampung halaman. Jadi selain memanfaatkan transportasi umum, tak sedikit dari penumpang yang memilih menggunakan kendaraan pribadi. Jadi bagi yang sudah mahir dan punya jam terbang mungkin bukan masalah ya untuk berkendaraan jarak jauh. Tapi bagi Anda yang berniat mudik dan ini menjadi pengalaman pertama mengendarai mobil sendiri, ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai. Ya, memang mengemudi jarak jauh membutuhkan kewaspadaan tinggi. Jadi kemahiran berkendaraan serta pengetahuan yang cukup akan medan yang dilalui. Oleh karena itu, jadi bagi para pemudik yang baru pertama kali mengemudi jarak jauh, ya pertama apa? Percaya diri. Ya, jadi kunci utama bagi pemudik pemula menurut menurut kita tuh adalah percaya diri.
ya. Jadi hindari rasa grogi dan panik saat mengemudi. Karena dengan grogi dan panik justru akan membingungkan. Jadi membingungkan dan membahayakan pengendaraan lain. Betul nggak? Itu kan secara logikanya seperti itu. Jadi kalau kita grogi, panik, ya pasti nanti akan kendaraan jadi bingung. Ini kemana ini? Ini mau apa ini? Ya pasti gitu kan. Jadi itulah kita hindari ya. Jadi supaya tidak membahayakan pengendaraan lain. Seperti itu. Nah, jadi jelas ya kunci utama buat pemudik pemula itu jangan panik dan percaya diri. Pokoknya jangan panik, terus percaya diri. Karena kalau kita panik itu bisa bahaya banget, bisa buyar semua. Selain itu kondisi emosi juga diperhatikan. Jadi berkendaralah dengan suasana hati yang senang, jangan terburu-buru dan nikmatilah berkendaraan. Tuh ingat ya. Jadi kondisi emosi kita juga diperhatikan. Memang sih melelahkan ya. Tapi perlulah kita perhatikan, kita berkendara dengan suasana hati yang senang. Tuh jangan terlalu terburu-buru dan nikmati berkendaraan ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua kita kenali kondisi rute yang akan dilalui. Nah, mungkin dari situ ya. Jadi hal kedua yang perlu diperhatikan bagi pemudik pemula yaitu kenali dahulu kondisi jalan yang akan dilalui seperti kontur jalan, lebar jalan, dan kondisi di sekitar jalur tersebut. Nah, yang kedua itu kenali dulu jalur yang mau kita lewati seperti apa. Mungkin kita bisa browsing ya, atau melihat berita mudik. Ketahui apakah jalannya itu banyak menanjak dan menurun tidak gitu kan. Lalu sempit atau lega jalannya dan wilayahnya rawan atau tidak. Gitu. Jadi yang hanya penting agar kita tidak panik dan kaget ya kita ketika melintas itu. Nah, jadi harus kita kenali dulu rutenya ya, kondisi rute yang akan dilalui. Yang ketiga apa? Persiapkan untuk kondisi, jadi persiapkan untuk hadapi kondisi terburuk ya. Jadi para pemudik pemula ini untuk menyiapkan skema atau rencana cadangan ketika rencana awal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti pelajari jalur alternatif, persiapkan kontak darurat seperti rumah sakit, bengkel, daerah, atau posko pemudik seperti itu. Nah, jadi untuk alternatif lainnya ya. Jadi gunakan aplikasi-aplikasi handphone yang dapat membantu di perjalanan seperti aplikasi navigasi, aplikasi untuk informasi SPBU dan lain-lainnya. Lalu yang keempat apa? Pahami mobil yang digunakan. Selain mempersiapkan rute, jadi pengemudi pemula ini juga dianjurkan untuk memahami mobil yang akan digunakan. Jadi untuk memahami mobil yang akan digunakan seperti jarak pandangan mobil tersebut, jarak pengeremannya, letak tangki bahan bakar, terus letak bukaan kap mesin, letak ban serep dan lain-lain. Nah, pahami mobil yang kita gunakan ini. Ya, apakah ini kenapa kita pahami? Nah, kalau mobil kita sendiri sih mungkin kita sudah tahu ya. Tapi kalau mobilnya rental bagaimana? Gitu, itulah. Lalu yang tidak kalah penting itu haruslah pahami dulu mobil yang akan digunakan ya, seperti jarak pandangan mobil ini seperti apa, letak tangki bensin nanti di mana, letak bukaan kap mesin di mana, letak ban serep di mana gitu. Jadi jangan sampai kita kondisi darurat kita tidak tahu letak-letak itu. Nah, itu gunanya. Jadi bahkan tak ada salahnya bagi Anda untuk terlebih dahulu berlatih di dalam kota dengan mobil tersebut. Jadi hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pengenalan Anda dengan mobil tersebut. Ini bagi untuk yang pemula ya. Jadi terus kelima itu apa? Hindari
perjalanan malam hari. Nah, kenapa kita hindari perjalanan malam hari? Jadi untuk waktu perjalanannya sebaiknya bagi para pemudik itu, pemudik pemula ya ini ya, agar melakukan pada siang hari. Karena perjalanan mudik di siang hari dinilai lebih aman bagi para pemudik pemula karena lebih terang, sehingga dapat memudahkan bagi pemudik pemula ketika melihat petunjuk jalan dan rambu-rambu. Nah itu kenapa di siang hari ya. Terus yang keenam apa? Lanjut. Atur istirahat. Nah, kenapa atur istirahat? Jadi kita tak lupa juga ya. Kita harus mengatur istirahat agar pemudik ini melakukan manajemen istirahat dan jangan memaksakan melanjutkan perjalanan ketika sudah merasa lelah. Itu sangat bahaya ya guys, gitu oke. Jadi biasanya pemudik pemula ini kan belum terbiasa nyetir dengan durasi waktu yang lama ya. Jadi akan cenderung mudah lelah, mudah pegal dan mudah ngantuk. Ya memang sebaik-baik sering-sering saja. Jadi sebaiknya sering-sering saja istirahat. Jadi idealnya sih 2-3 jam sekali lah berhenti untuk meregangkan otot dan menghilangkan stres karena macet gitu. Nah, ini kan guys bisa melihat ya. Bisa lihat situ nanti bagaimana nih perjalanannya ini nih. Kalau ini sekarang kan masih renggang dia. Masih oke lah gitu kan. Jadi nanti kalau macet, wah itu. Jadi untuk yang baru pemula, jadi seperti 2-3 jam sekali berhenti untuk meregangkan otot dan menghilangkan stres ya karena macet itu. Oke, selanjutnya yang ketiga tuh sopir cadangan. Wah, ini dia kalau mau lebih aman lagi ya. Jadi tidak ada salahnya. Jadi Anda tuh mengajak rekan atau saudara yang dapat mengemudi juga. Tentu hal tersebut akan berguna untuk menggantikan Anda ketika sudah merasa lelah untuk mengemudi. Jadi kita pastinya apa ya, agar tak lupa untuk mematuhi segala rambu lalu lintas serta perhatikan arahan dari aparat lalu lintas di sepanjang jalur gitu. Ini bagi untuk yang pemudik pemula ya gitu. Jadi tadi ingat ya, pertama pastinya nih untuk baru pertama kalinya terjarak jauh gitu. Tuh satu percaya diri ya, jadi ini supaya ya kita jangan grogi, panik, supaya tidak membahayakan pengendara lain. Terus yang kedua adalah kita harus kenali kondisi rute yang akan dilalui. Oke. Dengan cara apa? Tadi? Dengan cara ya mungkin browsing, melihat kondisi jalannya gitu. Itu rawan atau tidak gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, persiapkan untuk hadapi kondisi terburuk seperti itu. Nah, kita persiapkan kontak darurat seperti rumah sakit tadi, bengkel, daerah atau posko mudik ya, misal gitu. Selanjutnya apalagi pahami mobil yang digunakan. Nah, kita kenapa harus pahami biar kita tahu di mana letak tangki bensinnya, habis itu jarak pengeremannya, letak buka kap itunya, tuh letak ban serepnya. Kalau ban mobil kita sendiri ya pastinya kita udah tahu ya kan. Tapi kalau mobilnya rental, atau apa? Nah, kita pelajari dulu. Oke, terus selanjutnya apa? Tadi hindari perjalanan malam. Wah, ini memang karena malam ini memang agak sedikit riskan ya, gitu. Sebaiknya gitu kan. Jadi sebaiknya tuh agar dilakukan pada siang hari ya. Jadi nilai lebih aman bagi yang pemula ya. Terus yang keenam, atur istirahat. Nah, ini penting nih. Jadi atur istirahat, pemudik pemula tuh harus melakukan manajemen istirahat gitu kan. Jangan memaksakan melanjutkan perjalanan ketika sudah merasa lelah ya. Oke. Jadi ingat sebaiknya sering-sering saja istirahat. Jadi idealnya tuh sih 2-3 jam sekali berhentilah untuk meregangkan otot dan menghilangkan stres karena macet ya. Yang 7 tadi sopir cadangan ya. Jadi memang kita mengajak rekan atau saudara yang dapat mengemudi, jadi menggantikan kita kalau sudah lelah biar melanjutkan perjalanan. Nah, itu tips untuk apa ya? Kita bercerita
supaya apa ya, pengemudi yang baru pertama kali ya, baru yang pertama kali seperti itu. Nah, jadi kita lanjut lagi untuk yang tips apa ya, bagaimana berkendaraan. Nah, ini kita sekedar bercerita ya. Kalau yang sudah apa ya, yang sudah berpengalaman gitu kan, udah sering, pasti udah ahli ya, udah ahli banget seperti itu. Nah, kalau gitu sih ya pasti semua rekan-rekan sudah tahu ya bagaimana tips-tipsnya. Jadi perjalanan jauh menggunakan mobil atau disebut juga road trip gitu. Jadi memang merupakan aktivitas yang menyenangkan dan penuh petualang. Jadi penuh petualangan. Jadi melintas jalan dengan berbagai pemandangan yang luar biasa dapat membawa kesenangan tersendiri, begitu kan? Nah, jadi berkendara jauh itu menggunakan mobil dalam perjalanan panjang dapat terasa menyenangkan pada awalnya. Tetapi kesenangan tersebut dapat cepat hilang ketika rasa lelah dan tidak nyaman mulai menyerang. Jadi sebelum berkendara, penting untuk mempersiapkan sesuatu. Jadi mempersiapkan semua kebutuhan untuk membuat pengalaman perjalanan Anda menyenangkan dan tanpa beban. Jadi untuk membantu mempersiapkan perjalanan Anda. Nah, apa aja tuh? Ya pasti satu tadi kan, sama seperti yang apa ya istilahnya, yang pengendara awal ya, yang baru pertama kali. Nah, yang kita ketahui sekarang, kalau yang sudah sering, jadi pemeriksaan kendaraan mobil ya. Nah, jadi pemeriksaan kendaraan mobil, persiapan awal sebelum perjalanan menggunakan mobil adalah melakukan pemeriksaan kendaraan mobil kita untuk memastikan keamanan kendaraan. Jadi mempersiapkan perjalanan jauh sebelum memulai perjalanan adalah ya ini pastikan untuk pastikan untuk memeriksa semua dokumen seperti surat izin mengemudi, BPKB, serta dokumen asuransi. Pastinya SIM ini ya, kita lihat ya. Masa kita nggak punya SIM, bawa kendaraan namanya, kita bawa kendaraan, ya pastinya kita harus punya izin. Itu dia tadi namanya izin surat mengemudi. Jadi surat izin mengemudi SIM gitu. Lanjutnya apa? Isi bahan bakar mobil hingga penuh gitu. Terus lanjut cek tekanan ban dan isi ulang apabila kurang gitu kan. Lalu periksa aki mobil. Periksa aki mobil untuk memastikan sambungannya kencang dan bebas korosi. Nah, itu aki penting. Itu periksa cairan mobil termasuk oli mesin, power steering ya. Power steering itu, dan cairan transmisi dan cairan pembersih kaca depan itu. Wiper itu ya. Jadi pastikan semua lampu indikator dan eksterior pada mobil berfungsi dengan baik. Ya. Terus periksa rem mobil, pastikan berfungsi dengan baik. Nah, barang yang harus dibawa saat berkendara mobil jarak jauh. Jadi setelah menyelesaikan pemeriksaan mobil tadi, langkah selanjutnya adalah memastikan untuk memasukkan barang-barang esensial agar perjalanan tetap aman. Ya. Jadi apa tuh? Satu, oli dan air radiator. Jadi membawa beberapa botol oli dan air radiator. Jadi air radiator ada yang khusus itu ya, bukan air kayak air putih biasa, air mineral biasa gitu. Jadi air radiator yang biasa dijual itu ya. Jadi pertama tuh membawa beberapa botol oli dan air radiator dapat mengantisipasi kejadian tidak diinginkan jadi di tengah perjalanan. Jadi mesin mobil bisa jadi kehabisan cairan penting ini, dan Anda mungkin tidak menemukan tempat penjualannya dengan mudah ya.
Lalu kita cek ban ekstra, maksudnya ini ban serep ya, ban cadangan. Jadi salah satu kerusakan paling umum yang bisa dialami siapapun selama perjalanan jauh adalah ban kempes. Tuh. Jadi membawa ban ekstra atau ban cadangan yang dipompa berguna jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Terus yang ketiga apa? Jadi kita mengukur tekanan udara dan pompa ya. Jadi tekanan ban harus diperiksa secara teratur selama perjalanan jauh. Jadi mengemudi jarak jauh terdampak. Jadi mengemudi jarak jauh berdampak pada ban mobil Anda sehingga rentan pecah jika tekanan udara yang pas tidak dipertahankan. Membawa pompa juga dapat berguna untuk lebih menjamin keamanan mobil gitu. Terus keempat apa? Perangkat tambahan seperti kayak toolkit ya, seperti itu. Jadi dapat membawa peralatan tambahan yang harus mencakup berbagai ukuran seperti obeng, tang, dan selotip ekstra gitu ya. Bagaimana kita berkendara mobil jarak jauh? Kalau ini untuk umum ya. Jadi kita buat rencana dong, buat rencana perjalanan. Jadi kalau nggak ada rencana nanti kita bingung mau kemana. Nanti nggak jelas kita mau kemana arah tujuannya. Ntar terombang-ambing. Wah, memang di laut kali, ini kan di jalan guys. Oke, jadi Anda harus tahu kemana akan pergi dan membuat rencana perjalanan. Hal ini tersebut berfungsi untuk memastikan perjalanan menjadi santai dan menyenangkan. Jadi rencanakan rute mulai dari jalan yang akan diambil hingga menggunakan GPS. Tahu kan GPS itu Global Positioning Systems. Itulah GPS. Jadi kita ketahui juga di mana Anda dapat berhenti untuk mengisi bahan bakar, untuk makan, sholat, dan istirahat yang aman di sepanjang jalan. Jadi pastikan juga jalan yang Anda lalui dalam kondisi baik gitu. Oke, jadi Anda juga harus melihat laporan cuaca untuk area yang akan dilalui. Pastikan mobil Anda sudah diisi bahan bakar, diperiksa, dan siap digunakan. Tadi kan ingat ya, jadi habis itu istirahat cukup sebelum berangkat ya. Jadi kita harus istirahat cukup gitu. Jangan mengonsumsi alkohol atau minuman yang memabukkan lainnya sehari sebelum berangkat. Wah, tuh hati-hati. Jadi kelelahan saat berkendara mobil sangat berbahaya. Jadi pastikan Anda mendapatkan istirahat cukup sebelum pergi. Jika berangkat pagi-pagi sekali, pastikan Anda tidur lebih awal dari biasanya untuk mendapatkan tidur yang cukup sebelum perjalanan. Ya, ingat ya, oke. Oke, lanjut lagi. Jadi kita harus istirahat yang cukup ya. Kok istirahat yang cukup? Jadi istirahat setiap 2 jam atau 200 km. Jadi melakukan istirahat setiap 2 jam atau 200 km dianjurkan untuk perjalanan jarak jauh. Jadi Anda dapat berhenti untuk mengisi bensin, makan, menggunakan kamar mandi, atau hanya untuk meregangkan kaki. Jadi istirahat yang cukup sekitar 20 menit akan memberikan Anda energi untuk sampai ke pemberhentian berikutnya. Jadi Anda disarankan agar tidak mengemudi lebih dari total 10 jam dalam satu hari. Ingat ya. Jadi Anda disarankan agar tidak mengemudi lebih dari total 10 jam dalam satu hari. Oke. Jadi lanjutnya apalagi? Berkemudi perlahan dan jaga jarak. Jadi dalam cuaca apapun, tetap kemudikan mobil secara perlahan dan jaga jarak. Jika jalanan licin, perlu waktu lebih lama untuk mengerem. Jadi pastikan Anda melaju dengan kecepatan yang memungkinkan Anda mempertahankan stabilitas mobil dan menghindari slip. Oke. Jadi ingat, saat berkendara di jalan tol antar kota, batas kecepatan paling rendah adalah 60 km per jam sampai tertinggi 100 km per jam.
Sedangkan saat berkendara di tol dalam kota, kecepatan minimal kendaraan adalah 60 km per jam dan kecepatan maksimal berkendara adalah 80 km per jam. Dalam cuaca berkabut atau basah, tingkatkan jarak Anda lebih jauh dari mobil sekitar dan nyalakan lampu depan demi keselamatan. Oke, tadi sudah kita tingkatkan jarak Anda lebih jauh dari mobil sekitar dan nyalakan lampu depan demi keselamatan ya. Nah, selanjutnya mengenakan pakaian yang nyaman. Nah, jadi kenakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Jika perlu gunakan bantal pada punggung Anda karena daerah punggung rentan sakit saat berkendara jarak jauh. Jadi pastikan untuk mengoleskan tabir surya. Sebelum berangkat, terutama pada lengan dan kaki agar tidak terbakar sinar matahari meskipun berada dalam mobil ya. Jadi terus makan ringan dan tetap terhidrasi ya. Jadi makanan berat atau makan secap saji bukan makanan yang baik saat berkendara jauh, saat perjalanan jauh, karena membuat Anda merasa kembung dan tidak nyaman. Jadi makanan berat atau makanan cepat saji bukan makanan yang baik saat perjalanan jauh karena membuat Anda merasa kembung dan tidak nyaman. Makanlah makanan ringan yang sehat dengan porsi kecil dan minum air nih, penting nih, dan minum air agar Anda tetap terhidrasi. Jadi kalau kekurangan namanya dehidrasi. Kalau udah minum air jadi terhidrasi gitu. Selanjutnya apa? Menghirup udara segar. Meskipun mobil memiliki AC, udara segar sangat penting untuk membuat Anda tetap waspada. Jadi buka jendela sesekali untuk membiarkan udara segar masuk ke dalam mobil, seperti itu loh. Terus yang selanjutnya apalagi, patuhi peraturan lalu lintasnya. Pasti tahu kan? Jadi berkendara membutuhkan perhatian penuh terutama saat berkendara jarak jauh. Hindari penggunaan ponsel, patuhi batas kecepatan, jangan menyalip dengan berbahaya dan pastikan semua orang di dalam mobil sudah menggunakan sabuk pengaman dengan benar. Jadi terakhir, bersikaplah sopan dan perhatian kepada pengemudi lain dan nikmati perjalanannya. Oke guys, nanti kita akan lanjut lagi cerita-cerita selanjutnya ya. Nah, makanya pastinya di dalam kondisi macet atau ya kondisi lainnya lah. Bapak terus simak di Maulana Wijaya, Maulana MW Channel. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, and comment ya. Terus simak video lainnya dan kita nantikan video-video lanjutannya. Kita akan bahas lagi pokoknya tentang cerita-cerita terkait dengan perjalanan acara atau ya dan sharing flashback. Oke guys, terus simak, kita akan ketemu lagi. Thank you yang sudah nonton ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat. Pokoknya terus bersama Maulana Wijaya, Maulana MW Channel. Berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. See you.